Khalifah kedua Umar bin Khattab, sang penakluk. Sebelum Khalifah pertama Abu Bakar wafat, pada tahun 24 Hijriah, ia sempat mengatakan kepada para sahabat Nabi bahwa ingin mencalonkan Umar bin Khattab. Namun para pemuka sempat menolak, karena Umar sangat berbeda dengan Abu Bakar yang lembut bersahaja. Umar adalah seorang laki-laki yang keras, kuat, dan mudah marah. Di sisi lain, Umar merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi. Meski mempunyai sifat keras, ia tetap memiliki hati yang baik. Banyak orang bertanya-tanya, apakah kekhalifahan bisa dipercayakan kepada seorang laki-laki yang tampangnya saja sangat menakutkan anak-anak? Namun, pada situasi yang mendesak, Ali melangkah maju untuk mendukung Umar. Akhirnya, Ummah menerima pemimpin pasca Muhammad mereka yang kedua. Setelah menjabat, Umar mengatakan kepada masyarakat bahwa dia sadar dirinya lebih ditakuti daripada dicintai. Tapi dia meyakinkan orang-orang. Sejauh ini mereka baru melihat hanya satu sisinya. Baik Nabi maupun Abu Bakar adalah orang-orang yang berhati lembut. Namun terkadang, pemimpin harus mengambil tindakan tegas, dan ketika kebutuhan seperti itu muncul, mereka dapat mengandalkan Umar. Setelah menjadi khalifah, masyarakat akan melihat kedua sisi dari diri Umar. Orang-orang yang bersalah dan para tiran yang menginjak-injak kaum lemah akan melihat Umar yang lama. Sementara orang miskin, yang lemah, para janda, anak yatim, semua orang yang mencari kebaikan dan membutuhkan perlindungan akan melihat Umar yang lembut. Ummah segera menyadari bahwa khalifah kedua mereka adalah kepribadian yang menjulang, bahkan lebih berkesan. Umar mengarahkan ummah selama 10 tahun, dan selama waktu itu, ia mengatur jalannya teologi Islam, ia membentuk Islam sebagai ideologi politik, mewarnai peradaban Islam yang khas, dan ia membangun sebuah kerajaan yang akhirnya lebih besar daripada Roma. Namun kebanyakan orang di luar Islam mengenalnya hanya sebagai nama dan mungkin 1 atau 2 kalimat keterangan, yaitu dia adalah khalifah kedua, seorang penerus Muhammad, itu saja. Jika kita baca lebih jauh, Umar mempunyai visi tentang Islam sebagai sebuah komunitas yang benar-benar adil dan egaliter dan berniat membuat visi tersebut menjadi kenyataan. Sebagai ahli strategi militer berpikiran luas, Umar satu peringkat dengan Alexander dan Julius Caesar, tapi bagaimana dia memperoleh keahlian seperti itu sulit untuk diketahui. Sebelum Islam datang, dia hanya salah seorang pedagang di kota kecil. Dia mengambil bagian dalam beberapa peperangan awal yang penting dalam sejarah Islam. Tetapi dalam ukuran militer itu tidak lebih dari sebuah pertempuran kecil. Sekarang, tiba-tiba dia mempelajari peta dunia, yaitu Timur Tengah, menghitung aliran sumber daya militer Bizantium yang sudah menguasai ribuan tahun wilayah itu. Kebetulan, pada momen bersejarah ini, Ummah menghasilkan serangkaian komandan lapangan yang luar biasa cemerlang, seperti Khalid bin Al-Walid, seorang pahlawan perang murtad pada masa Abu Bakar, Amr bin As, penakluk Mesir, dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengalahkan Persia. Segera setelah Umar menjabat, dia menyelesaikan sepenggal urusan militer yang telah dimulai Abu Bakar. Menjelang akhir perang murtad, melihat Arab berada dalam kekacauan, Bizantium menggerakkan pasukan ke perbatasan, berniat untuk mencaplok wilayah yang Arab. Namun, pasukan Abu Bakar berhasil memukul mundur pasukan Bizantium kembali ke wilayah mereka sendiri. Tak lama setelah Umar mengambil alih kepemimpinan, mereka bersiap mengepung kota Damaskus. Sejak saat itu, umat Islam berhadapan langsung dengan pasukan Bizantium. Dan pada 636 Masehi, di sebuah tempat bernama Yarmuk, mereka menghancurkan pasukan utama Bizantium. Di sisi lain,
bangsa Persia berupaya sekuat tenaga untuk merontokkan komunitas Muslim yang masih muda dengan mata-mata dan provokator. Alih-alih memukul individu agen Persia, Umar memutuskan untuk mencekik ancaman itu pada sumbernya. Dia menyuruhkan kaum Muslim untuk menggulingkan kerajaan Persia. Sebuah usulan dengan keberanian tinggi, dengan kata lain, semut bersumpah akan menjatuhkan gajah. Sekitar tahun 15 Hijriah, dekat sebuah kota bernama Qadisiyah, sebuah pasukan Arab yang berjumlah 30.000 prajurit berhadapan dengan pasukan tentara Persia berkekuatan 60.000. Hanya sebuah sungai yang memisahkan mereka. Pertempuran Qadisiyah berlangsung selama 4 hari, berakhir dengan pasukan Muslim. Setelah Qadisiyah, orang Arab merebut ibu kota Persia dan kemudian terus bergerak maju, melahap kekaisaran Persia yang telah berusia berabad-abad. Seluruh wilayahnya menjadi milik kaum Muslim. Fakta yang menarik adalah, dalam 3 tahun pasukan Muslim melenyapkan suatu kerajaan yang sudah selama berabad-abad berperang dengan Roma. Sementara itu, tentara lain menaklukkan Bizantium di sepanjang pantai Laut Tengah, turun ke Mesir, dan masuk ke Afrika Utara. Permata di mahkota penaklukan ini adalah Yerusalem, yang satu peringkat di bawah Makkah dan Madinah sebagai tempat suci bagi umat Islam. Penduduk Yerusalem mengira Umar ingin membantai penduduk dan menjadikan Yerusalem hanya sebagai kota suci umat Islam. Namun tentara Umar membiarkan mereka hidup berdampingan dengan umat Islam. Di bawah kekuasaan Islam, mereka hanya dikenakan pajak yang lebih kecil daripada pajak yang dikenakan Bizantium sebelumnya. Hal yang menarik lainnya ialah, perang memberi umat Islam kesempatan untuk menjarah. Akan tetapi, di bawah Khalifah Umar, prajurit tidak diizinkan merebut properti tak bergerak milik penduduk biasa. Mereka cukup mendapat rampasan di medan perang dan harta raja yang mereka taklukkan. 4/5 dari apapun yang mereka menangi dibagi secara merata di antara para prajurit. Seharusnya tanpa ada perbedaan antara komandan dan prajurit, jenderal dan serdadu, itulah cara Muslim. Sisanya untuk kas negara. Selain itu, Khalifah Umar menetapkan kalender baru yang diawali bukan dengan kelahiran Muhammad, bukan pula dengan wahyu pertama, melainkan dengan peristiwa hijrah, pindahnya kaum muslimin ke Madinah yang hingga kini masih digunakan kaum muslimin. Khalifah Umar juga dapat dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam. Ia telah membuka lembaran baru dalam sejarah Islam, membentuk pemerintahan, menyusun dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, menyempurnakan Baitul Mal, memperlancar komunikasi antar berbagai daerah dengan membuat dewan pos. Dengan kata lain, Umar meletakkan dasar-dasar dalam setiap perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai panutan bagi masa-masa selanjutnya. Sebagai contoh, pada abad ke-7 Masehi, setiap masyarakat di dunia memperbolehkan perbudakan, tidak terkecuali Arab. Islam tidak melarang praktik itu, tapi membatasi kekuasaan majikan atas seorang budak. Di masa kepemimpinan Umar, aturan ini ditegakkan lebih ketat lagi. Tidak boleh seorang muslim dijadikan budak. Jika seorang pria menghamili seorang budak, ia harus menikah dengannya, yang berarti anaknya akan lahir sebagai seorang muslim merdeka. Singkatnya, perbudakan benar-benar akan dihapuskan. Namun ironisnya, karir Umar sendiri berakhir ketika seorang budak Persia yang tidak stabil secara emosional menikamkan bilah pisau ke perut Umar ketika sedang di masjid. Sebelum ajal menjemput, beberapa pemuka masyarakat memintanya untuk mencalonkan penggantinya sebagaimana yang telah dilakukan Abu Bakar dalam rangka memastikan kelancaran peralihan kepemimpinan. Umar menunjuk 6 orang sebagai komite konsultatif atau Dewan Syura untuk memilih khalifah baru dan mencari kesepakatan umat atas pilihan mereka. Dari beberapa kandidat,
Utsman keluar sebagai pemenang. Dalam musyawarah ia disepakati sebagai khalifah ketiga.